Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 31 Oktober, kita memperingati Santo Alfonsus Rodriguez, pengaku iman. Alfonsus lahir di Segovia, Spanyol pada tahun 1531. Ayahnya, Rodriguez, adalah seorang pedagang kain wol yang tergolong kaya raya di negeri itu. Sementara belajar di Universitas Alcalá, ayahnya terkasih meninggal dunia sehingga ibunya terpaksa memanggil dia pulang untuk melanjutkan usaha dagang ayahnya. Selang beberapa tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Meskipun demikian, Tuhan yang menyelenggarakan hidup manusia rupanya menginginkan sesuatu yang lain dari Alfonsus. Usaha dagangnya yang pada tahun-tahun awal berjalan begitu lancar tanpa masalah serius, lama-kelamaan berangsur-angsur merosot dan bangkrut. Istrinya terkasih mengalami sakit keras lalu meninggal dunia. Lebih dari itu, kedua anaknya pun kemudian menyusul kepergian ibu mereka. Tinggallah Alfonsus seorang diri dalam bimbingan Tuhan secara rahasia. Tampaknya semua peristiwa ini sangat tragis dan menyayat hati. Namun Alfonsus yang sejak masa muda beriman teguh, menerima segalanya dengan pasrah. Ia yakin bahwa Tuhan Maha Baik dan penyelenggaraannya terhadap hidup manusia tidak pernah mengecewakan. Ia yakin bahwa Tuhan selalu memilih yang terbaik untuk manusia. Lalu Tuhan menggerakkan hati Alfonsus untuk memasuki cara hidup bakti dalam suatu tarekat religius. Pada umur 40 tahun, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mengajukan permohonan menjadi seorang bruder dalam Serikat Yesus di Valencia, Spanyol. Setelah dipertimbangkan agak lama, akhirnya ia diterima dan ditempatkan di College Montesion di Palma de Mallorca. Disinilah ia menekuni sisa-sisa hidupnya dengan melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Tugasnya sangat remeh dan sepele, yakni membukakan pintu bagi tamu, memberitahu penghuni bila kedatangan tamu, dan mengerjakan hal-hal kecil sembari menjaga pintu. Tuhan yang mengenal baik Alfonsus mengaruniakan kepadanya karunia-karunia, antara lain ketekunan berdoa dan pengetahuan adikodrati. Karunia-karunia ini membuatnya dikenal banyak orang sebagai orang yang diterangi Allah. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, antara lain Santo Petrus Claver ketika masih belajar. Oleh bimbingan Alfonsus, Petrus Claver akhirnya tertarik untuk membaktikan dirinya bagi kepentingan jiwa orang-orang negro yang menjadi budak belian di Amerika Selatan. Cita-citanya ialah melupakan dirinya. Konon, pada suatu upacara besar, semua kursi biara termasuk yang dipakai oleh para biarawan di kamarnya diangkat ke dalam gereja. Sehabis upacara itu, kursi Bruder Alfonsus tidak dikembalikan ke kamarnya. Bruder yang rendah hati itu tidak memintanya juga. Ia membiarkan kamarnya tanpa kursi selama setahun. Pada tahun berikutnya, ketika akan diadakan lagi upacara besar di gereja, barulah diketahui bahwa sudah setahun Bruder Alfonsus tidak mempunyai kursi. Pemimpin biara
tertegun memandang Bruder Alfonsus yang rendah hati itu. Ia tidak memberontak karena ia menganggap dirinya seorang pengemis malang yang tidak segan menerima hal-hal yang paling sederhana. Pengalaman-pengalaman rohaninya dituangkan dalam sebuah tulisan yang menarik atas permintaan atasannya. Setelah menikmati jalan yang ditunjukkan Tuhan padanya, ia menghembuskan napasnya di Palma de Mallorca pada tahun 1617. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 31 Oktober, yakni Santo Alfonsus Rodriguez, pengaku iman. Santo Alfonsus Rodriguez, doakanlah kami. Tuhan memberkati.